Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du fa nawayna ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wat tadhakkur wa tadhkir wal hath 'ala at-tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa sallam ad-du'a ila al-huda wa ad-dalalati 'ala khair. ابتغاء مرضات الله تعالى وقربه وثوابه يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم افتح علينا فتحا قريبا برحمتك يا ارحم الراحمين. Pada pertemuan keempat dengan kitab Nuzhatin Nazar fi Tawdihi Nukhbatil Fikr fi Mustalahi Ahli Al-Athar Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani, kita akan bahas mengenai al-hadits mutawatir. Qala al-musannifu radhiyallahu anhu wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'an shaykhina fid darain amin. وتلك الكثرة أحد شروط التواتر إذا وردت بلا حصر عدد معين، بل تكون العادة قد أحالت تواطؤهم على الكذب وكذا وقوعه منهم اتفاقا من غير قصد فلا معنى لتعيين العدد على الصحيح. Maksudnya adalah di sini beliau sebutkan watilka. Tilka ini ismul isyarah. Tentunya ada sesuatu yang taqaddama sudah disebutkan oleh beliau, kemudian diisyarah oleh beliau sesuatu itu, yaitu apa tilka ini? Yani tilka ay asanid katsirah fi qawlihi. Lihat, imma an yakuna lahu turuqun ay asanidu katsirah. Jadi seolah-olah jumlah li'anna turuqan sampai qawlihi. Jadi qawluhu li'anna turuqan sampai qawlihi hikayatu tariqil matan. Takriban 3 baris itu semua jumlah mu'taridah. Jadi jumlah mu'taridahnya tawilah, panjang. Ya, jumlah mu'taridahnya tawilah atau jumlah i'tiradiyah. Kata beliau watilkal kathrah. Jadi banyak yang dimaksud di ungkapan beliau ay asanidu katsirah itu adalah salah satu syarat dari syarat-syarat at-tawatur. Salah satu syarat dari syarat hadis mutawatir, sebagaimana nanti beliau akan talkhis dan akan kita bicarakan dan tafsil. Kata beliau, banyak yang dimaksud itu adalah, atau banyak yang disebutkan itu adalah salah satu syarat al-haditsil mutawatir, atau syarat tawatur pada suatu khabar. Kapan? Di sini qaid. Beliau qaidkan. Seolah-olah di sini bukan seolah-olah apa? Idza ini waradat bila hasri adad muayyan, ini adalah qaid untuk banyaknya. Jadi kadang-kadang banyak ini kan ada mahsur. Apa arti mahsur? Terbatas. Kata beliau di sini idza waradat ay al-kathratu bila hasri adadin muayyan. Kalau banyak tersebut, al-kathrah tersebut datang tanpa batasan, tidak terbatas dengan bilangan tertentu, adadin muayyan. Itu al-kathrah yang dimaksud. Itu ya al-kathrah yang dimaksud oleh beliau, sehingga suatu khabar menjadi mutawatir. Sehingga sesuatu menjadi at-tawatur. Tamam. Baik. Kemudian kata beliau apa? Bal takunul 'adah. Jadi supaya sesuatu itu menjadi tawatur kan mesti banyak, dan banyaknya jangan dibatasi dengan bilangan muayyan. Tidak terbatas dengan bilangan muayyan. Lantas dengan apa? Kalau bukan dengan bilangan tertentu. Bukan dengan angka 10 contohnya. Sebagaimana saya arti, bukan dengan 7, bukan dengan 10, bukan dengan 20, bukan dengan 40, bukan dengan 5, atau bukan dengan 4, bukan dengan 50. Semua itu nanti saya arti mereka-mereka yang menetapkan bilangan tertentu. Kata beliau, kata Al-Hafidh, kata Musannif, tidak dengan itu sehingga kita menghukumi khabar itu mutawatir. Bukan dengan angka-angka nih. Tapi dengan apa? Takunul 'adah. Al-ibrah, yang menjadi patokan, yang menjadi ukuran supaya sesuatu itu tawatur adalah al-'adah,
qad ahalat tawatu'ahum 'alal kadhib. Secara adat mustahil mereka ini yaitu para ruwah atau para rijal atau mereka-mereka yang menyampaikan khabar ini, mustahil mereka secara adat, secara kebiasaan untuk sepakat untuk berdusta. Jadi sini kita naqif fi qawlihi al-'adah. Karena ada yang menyebutkan sebagaimana kalau dirujuk di ba'di syuruh seperti syarh kenapa enggak yang menjadi mi'yarnya bukan al-aqlu? Kenapa al-'adah? Kenapa bukan al-aqlu? Tapi bisa juga digabungkan, dikumpulkan al-'adah wal aqlu secara bersamaan. Karena apa? Ketika sesuatu itu dihukumi oleh akal mereka untuk bersepakat untuk berdusta, akal itu datang kapan? Kapan akal menghukumi kemustahilan itu? Setelah itu berulang. Bukankah adah ini disebut adah kalau berulang? Sekali, dua kali, tiga kali. Al-'adatu. Walaupun kadang-kadang al-'adatu tathbutu bil marrah. Tapi yang dimaksud di sini al-zahir takarrur. Sering kali terjadi. Contohnya, mereka ini para ruwah ini di tempat yang berjauhan. Belum ada kendaraan yang memang mumpuni untuk mereka saling berziarah, saling datang mendatangi. Apalagi media sosial, Facebook dan lainnya. Kemudian sampai kepada saya satu informasi yang dari mereka ini dengan sifat-sifat dari itu satu khabar yang sama, apalagi dengan lafaz yang sama. Secara logika atau secara kebiasaannya, biasanya mustahil mereka ini untuk sepakat berdusta. Mereka ini nggak pernah ketemu. Nah itu, begitu surah bagaimana mereka ini mustahil untuk berdusta. Sehingga sampai kepada saya khabar dengan satu lafaz yang sama atau dengan satu makna yang sama. Sedangkan keadaan mereka itu seperti itu, saling berjauhan, tidak ada alat, tidak ada fasilitas apapun. Apalagi ini memang ini menceritakan memang hal mereka para ruwah di zaman itu kan. Maka kata beliau, bal takunul 'adatu at-ta'biru biha aw la yajuzu ibdaluha bil 'aqli. Saya sebutkan tadi. Bisa juga kita ganti al-'adah di sini dan al-aql. Tapi ta'bir Anda dengan al-aql, at-ta'bir beliau di sini al-'adah itu lebih tepat daripada mentakbirkan dengan al-aql. Tidak salah kalau disebutkan al-aql. Kalau al-aqlu itu yathbutu bil 'adah. Nah, sebagaimana yang kita dapati sering kali kita dapati. Jadi yang menjadi ukuran supaya sesuatu itu tawatur, apakah bilangan tertentu atau akal atau al-'adah? Jawabannya al-'adah. Secara adat mustahil mereka sepakat untuk berdusta. Terus nanti beliau akan mentafsirkan apa itu makna tawatu. Karena beliau di sini ahalat tawatu'ahum 'alal kadhib. Di sini maf'ulun bih tawatu. Tawatu artinya tawafuq, tapi ada beda antara tawatu dengan tawafuq. Tawatu itu sepakatnya, ada terjadi kesepakatan syai' mukhtara', sesuatu yang belum pernah terjadi. Ittifaq fi syai' mukhtara' muayyan, sesuatu tertentu. Tapi didahului dengan musyawarah, didahului dengan takrir. Jadi ada beberapa orang kumpul bermusyawarah untuk merencanakan sesuatu yang akan diinovasi, akan dilakukan, belum pernah dibuat. Itu namanya tawatu. Ini sebagaimana disebutkan oleh Shahibus Syarh dan beliau menisbahkan qaul ini, perbedaan ini dari musannif sendiri. Dan tawafuk itu apa? Tawafuk ini yang lebih apa di sini? Tawafuk itu ittifaq juga terjadinya sesuatu menghasilkan sesuatu yang sama yang belum pernah terjadi, syai' mukhtara'. Kemudian sesuatu itu ittifaq tersebut, kesepakatan itu terjadi tanpa adanya musyawarah dan tanpa adanya takrir. Nah, itu persis dengan surah yang saya sebutkan tadi. Tidak pernah saling bertemu, tidak pernah saling lihat, tidak pernah saling mendengar dari satu sama lain. Tiba-tiba sampai dari mereka ini satu informasi, satu khabar. Nah, ini mutawatir. Asalkan banyaknya itu dan dengan banyak jumlah yang seperti itu
dihukumi oleh ada, mustahil mereka untuk berdusta. Sepakat untuk berdusta. Wa kadza wuqu'ahu qala musannif wa kadza yani begitu juga secara akal mustahil mereka ini wa kadza ya mustahil mereka ini berdusta. Wuqu'ahu ay wuqu'al kadhib minhum. Mustahil untuk terjadinya dusta itu dari mereka. Ittifaqan. Apa arti ittifaqan? Ittifaqan di sini yakni apa? Ghalatan contohnya. Istilahnya kalau ada khabar dari beberapa orang dan jumlahnya itu banyak dan mustahil banyaknya itu banyak sekali tanpa ghair mahsur tentunya, banyak itu ghair mahsur. Mustahil saya hukumi secara akal mereka ini berdusta secara nggak sengaja. Maksudnya fulan nggak bisa saya ngomong seperti ini. Oh, ini ada contohnya 50 orang. Bisa aja ada masing-masing dari 50 itu semuanya semuanya lupa. Bisa jadi masing-masing dari 50 itu semuanya salah. Secara akal, hukum ini mustahil. Kalau itu terjadi, itulah mutawatir. Kan nggak mungkin 50 orang semuanya dusta. Kan nggak mungkin 50 orang semuanya salah atau ada kesilapan. Apalagi keadaannya itu seperti ini. Makanya di sini kita boleh mulaham. Kalau terjadi hal ini di zaman kita sekarang, adat nih, banyak khabar informasi sampai kepada saya sekarang dari jumlah yang banyak. Tapi semuanya saya ambil dari medsos, dari Facebook. Mutawatir nih banyak dari fulan, sofha fulan. Semuanya menyampaikan pada saya satu informasi yang sama dengan lafaz yang sama. Bisakah saya hukum itu mutawatir? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena secara kebiasaannya kita sudah terbiasa dengan alat ini untuk menghukumi mustahil mereka ini untuk sepakat berdusta tidak ada. Jadi kemungkinan mereka sepakat berdusta itu ada walaupun mereka minal muslimin. Dan itu memang terjadi sudah beberapa kali terjadi. Atau bisa jadi mereka ini semua salah. Semuanya mereka awam dari sumber yang nggak jelas, tapi jumlah mereka saking banyaknya itu ghairu mahsur. Kenapa? Istihalah itu tidak ada, kemustahilan itu tidak ada. Kenapa? Karena bisa jadi mereka sepakat dari media ini, seolah-olah mereka sudah bertemu dan sepakat. Ayo kita sepakat. Bisa jadi dengan itu pertanyaannya sekarang, kenapa itu bisa terjadi kesepakatan? Bisa jadi dengan gharat, yakni ada saja gharat daripada gharat muayyanah. Contohnya sia-sia. Masalah sia-sia dan itu yang terjadi. Ya. Jadi itu yang menjadi tolak ukur supaya Anda menyebutkan khabar ini mutawatir. Yaitu apa? Mustahil dihukumi oleh ada kesepakatan mereka untuk berdusta atau terjadinya dusta itu dari mereka secara kebetulan. Ay ghalatan aw sahwan. Kemudian qala fala ma'nan li ta'yidil adad ala sahih. Jadi beliau takkidkan lagi ketika saya sudah takrirkan bahwasanya menjadi mi'yar adalah ada, tidak ada maknanya ketika Anda menyebutkan yang menjadi mi'yar, menjadi tolak ukur adalah bilangan tertentu. Ya. Kemudian beliau akan menyebutkan di sini mereka-mereka yang menta'yin. Kata beliau, wa minhum man ayyanahu fil arba'ah, wa qila fil khamsah, wa qila fil sab'ah, wa qila fil 'asharah, wa qila fil 12. Wa qila fil arba'in, wa qila fil sab'in, wa qila ghairu dzalik. Ada yang menta'yinkan berapa? Ada yang 4. Dalilnya apa? Di surat An-Nur, awal surat An-Nur, untuk menjadi syuhada sehingga kita menghukumi orang ini berzina, 4 katanya. Arba'u syahadatin. Begitu juga kalau 5 apa dalilnya? 5 dili'an. Fi qouli ta'ala wal khamisatu anna la'natullahi 'alaihi in kana minal kadhibin. Semua bilang fi qouli ta'ala ini ala zauj. Ala zaujah wal khamisata anna ghadaballahi 'alaiha in kana minas shadiqin. Masing-masing ada dalilnya. Kita nggak memungkiri mereka ada dalil yang menjadi permasalahan. Nanti sebagaimana beliau sebutkan, dalil mereka ini sebenarnya tidak ada kaitannya dengan tawatur khabar di sini. Karena dalil-dalil itu ya bisa menjadi dalil atau memang menjadi dalil untuk kasus yang terjadi di setiap ayat-ayat yang mereka jadikan dalil itu. Tapi di perkara lain tidak. Kama sayati.
Tamam. Kita baca ini kalamul mualliq. Situ ada faedah nafisah insyaallah. Kata beliau apa? Hadza ma'tufun ala qawli asanid katsira, yani tilka wa ma bainahuma kalamun mu'tarid. Sebagaimana disebutkan tadi jumlah mu'taridah. Kita baca ini sardan. Wal ma'na innal hadits in kana lahu turuqun katsira kathratan tablughu mablaghan yastahilu ma'aha tawatu'uhum ala al-kadhib bi ayyi 'adadin faqad tahsulu bi arba'a thiqat athbat أو تصل بأكثر دونهم في ثقة وهو يرد به الحافظ ابن حجر على بعض من عين للتواتر عددا كالأربعة والعشرة. Ini beliau mentafsirkan bahwasanya ini rad daripada Al-Hafidz Ibnu Hajar terhadap mereka-mereka yang menentukan jumlah tertentu. Sebagaimana beliau sebutkan, sebagaimana yang disebutkan di matan atau fi syarh. Apa arti tawatu kata beliau sini? Wa ma'na tawatu al-kadhib al-ittifaq alaih, sepakat untuk berdusta. Wa qawlu aw kadza wuqu'ahu min ittifaqan ay ala sabilil musadafah. Kebetulan. Ittifaqan musadafah, kebetulan. Kan nggak mungkin kebetulan semuanya jumlah yang banyak itu berdusta atau salah atau lupa. Muradul musannif, ya, jelas. Kemudian kita pindah ke ibarah lain. Qala al-musannif, tadi saya lanjutkan, wa qila fi sab'ah wa qila fil 'asharah dari bidalil qouli ta'ala tilka 'asharatun kamilah. Pada mereka yang tidak mendapatkan al-hadi fil nusuk. Karena apa? Jadi puasa 7 dan 3. Jadilah 10 yang syamilah. Kemudian dia istadil wasafahu bil kamal. Berarti ini apa namanya? Menjadi adat supaya kita sebutkan sesuatu itu mutawatir. Walaupun memang ada di antara musannifin mereka-mereka yang mengumpulkan hadis mutawatir, yang hadis mutawatir seperti Imam Suyuti fil azhari al-mutanathirah, dan di ikhtisarnya juga beliau itu, begitu juga Syekh Al-Ghumari, mereka mengukuhkan hadis mutawatir itu ketika mempunyai turuk dari 10 ke atas, jadi minimal itu 10. Tapi bukan berarti mereka mentakyinkan adat, hanya saja mereka menghukumi, menjadikan al-adah sebagai hakimah bahwasanya 10 ke atas ini memang sudah sampai hukum alal istihalah itu. Mustahil mereka untuk sepakat berdusta. Dari sahabat ke atas. Ada yang menyebutkan 12, ada yang menyebutkan al-arba'in. Wa qila fi sab'in, wa qila ghairu dhalik. Tapi kita sudah tahu bahwasanya ini tamma ar-rad. Sudah dirad oleh beliau bahwasanya ini tidaklah mu'tamad, tidaklah benar, laisa 'ala sahih. Wa tamassaka kullu qailin bidalilin. Sebagaimana saya sebutkan tadi, masing-masing di antara mereka menyebutkan angka-angka ini punya dalil. Ja'a fihi dzikru dzalikal adad fa afada al-ilma. Di setiap dalil itu ada jumlah angka-angka itu. Kemudian mereka-mereka ini yang berdalil dengan ayat atau dalil yang ada angka-angka tersebut di dalil itu, mereka berkesimpulan, oh berarti dengan angka-angka tersebut yufidul ilm, berarti ini mutawatir, berarti ini batasan mutawatir kata mereka. Terus apa kata mu'alliq di bawah? Muradul musannif anna kulla wahidin mimman ayyana lil mutawatir adadan istanada ila nassin syar'i warada fihi dzikrul adad alladhi ayyana hurudan yaj'alu hadzal adad mufidan lil ilmi qati'. Maksud musannif adalah bahwasanya masing-masing dari mereka yang mentakyinkan untuk khabar mutawatir atau untuk mutawatir jumlah, adad ini jumlah tertentu, mereka ini bersandar ke nas asy-syar'i, Al-Qur'an khususnya. Di dalam nas itu warada, ada sebutan jumlah-jumlah itu yang mereka takyinkan itu, dengan wurudnya itu bagaimana? Menjadikan adat tersebut mufid sebagai ilmu qat'i, yaitu ilmu yaqini atau ilmu daruri. Al-yaqini atau al-qat'i atau al-daruri. Contohnya apa? Ada yang mentakyinkan 4. Dalilnya apa? Bahwasanya 4 ini adalah al-adadul matlu' fi syuhud. Jumlah minimal atau jumlah yang diperlukan untuk saksi dalam kasus zina, untuk mengisbatkan had zina. Wal khamsa, ada yang bilang 5, karena itu adalah jumlah aiman, jumlah sumpah yang dituntut untuk dari zauj untuk menghukumi, untuk menuduh istrinya berzina. Ayat yang sebutkan tadi. Dan begitu juga diminta daripada zaujah tutulun min zaujah idza kadzabat tilka tuhma, kalau dia mendustakan tuduhan itu. Wal khamisatu anna ghadaballahu 'alaiha. Ada yang menyebutkan 10, tilka 'asharatun kamilah. Dia sebutkan di sini, dia wasafa al-'asharah bil kamal katanya kan. Wa dzalika ja'alut fidul 'ilmi naqini. Mereka semua mereka
menyimpulkan bahwasanya angka-angka ini ifadah ilmal yaqini. Oh, berarti ini tawatur. Itu wajah dalalah mereka. Tapi tamma bahwasanya ini mardud ghairu sahih. Terus kata beliau, kata mualliq, wa qarrada al-musannif ala haula bi anna dalam ala ta'yin ghairu kafi. Ta'yin ini tidak cukup, kata musannif. Kata apa namanya? Ya. Kenapa? Kenapa ta'yin angka yang tidak cukup? Karena li'atimad ala hadzal adad fi al-mawdu' alladhi warada fi syar'i la yadullu ala annahu yufidu tawatur. Karena beriktimad ke jumlah-jumlah ini tidak menunjukkan bahwasanya angka-angka ini yufidu tawatur. Ya. Wal ilm al-qat'i daiman. Tidak selamanya 4, 5 angka-angka itu yufidu ilmat tawatur al-qat'i. Tidak selamanya. Terkadang. Lihtimal, kenapa tidak selamanya? Lihtimal an yakuna likulli adad khususiyah. Bisa jadi masing-masing angka itu 4, 5 dan seterusnya itu mempunyai khususiyah tertentu. Ya, spesial untuk kasus yang datang padanya ayat-ayat itu. Contoh, macam ayat zina tadi itu spesial untuk kasus itu saja. Ibati hadis zina, begitu ya al-khamsah, begitu ya asyara tadi. Bi thalatha aw arba'ah min al-huffaz. Ya, kata beliau sini apa? Lihtimal an yakuna likulli adad khususiyah fil mawdu' alladhi warada fihi. Kadzalika sya'nu fi ifadati al-'ilm al-yaqini qad yatahaqqaqu bi thalathah. Terus kata beliau begitu juga asy-sya'nu sesuatu sebagaimana kalau mau sesuatu yang yufidul ilm al-yaqini dihukumi tawatur, kalau ada khabar kata beliau thalathah atau 4 orang hufaz. 4 ini kan mahsurah nih. Ini kalau secara istilah ini belum sampai ada tawatur. 4 atau 3, tapi semuanya hufaz. Kira-kira saya menghukumi mereka ini khabar ini khabar yaqini atau khabar dhanni. Membuat khabar yaqini. Kenapa? Karena semuanya hufaz. Mustahil mereka sepakat untuk berdusta. Semuanya hufaz dan udul. Kalau hufaz berarti apa? Dhabit adl. 4 cukup. Tapi ifadahnya apa? Ifadah yaqini juga. Padahal adatnya mahsur. Wa yahtaju ila 10 min ahli sidqi min ghairi dhabitin wa ila akthar min 10. Kalau ada ruwah tapi mereka tidak hufaz semuanya, saya perlukan 10. Asalkan mereka semua shadiqun, saduq, bukan fasiqin. Walaupun mereka tidak hufaz, tidak dhabit dari segi ad-dhabt adh-dhihni wal kitab, tapi mereka shadiqun, saya perlukan 10 supaya saya percaya kepada mereka bahwasanya mereka tidak mungkin berdusta atau tidak mungkin sepakat untuk berdusta. Itu maksud kata beliau sini. Dan begitu juga saya perlukan lebih dari 10 orang kalau mereka bukan min ahli al-adalah. Sebagaimana saya nanti bahwasanya Al-Hafidz Sakhawi kalau rujuk di Fathul Mughith menambahkan qaid bahwasanya tidak disyaratkan di al-khabari mutawatir mereka ini tidak syaratkan harus min ahli al-adalah. Tidak syaratkan mereka ini tidak fasik. Jadi kalaulah mereka fasik asalkan syarat-syarat lain terpenuhi bisa diterima sebagai mutawatir. Bahkan yang lebih dari itu, bukan hanya tidak syaratkan tidak boleh fasik, bahkan tidak disyaratkan Islam aslan. Dan ini sesuai dengan apa yang disebutkan di Kutubil Usul. Kalau Anda rujuk lubnya Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari dan syarah beliau juga Ghayah, syarah beliau sendiri. Beliau sebutkan faedah ini bahwasanya tidak syaratkan fit tawatur karena memang pembahasan mereka tidak disyaratkan dalam hal ini al-adalah walal Islam. Maka kita jangan heran dan jangan heran dengan statement ini. Bagaimanakah orang kafir menginformasikan kepada saya suatu khabar, terus saya percaya, saya bilang ini mutawatir. Dan itu memang adalah qadiyah ilmiah dan memang sesuai dengan dengan kaidah yang ada. Kenapa? Karena jumlah yang banyak itu sudah mengalahkan keadaan mereka, kekufuran mereka, fasikan mereka. Jumlah itu sudah mengalahkan itu semua. Asalkan al-adah tetap menghukumi mustahilnya mereka berdusta. Seperti contoh yang saya sebutkan tadi. Mereka ini berjauhan, tidak pernah ketemu dan seterusnya. Terus kata beliau, "Laisa min al-adah. Lidzalika qalu inna ta'yin al-adad mutawatir tahakkun fasid." Yani penghukuman yang fasid, yang tidak benar, tidak layak. Jadi sekali lagi kita tekankan, jangan menghukumi sesuatu mutawatir itu dengan jumlah tertentu. Walaupun itu ada datang dari ba'dil a'immah sebagaimana yang mansus di sini. Terus al-mu'alliq, kita nastafid min al-mu'alliq, kata mu'alliq, misal mutawatir beliau sebutkan satu di sini.
Hadis man kadzaba alaihi muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta kepada berdusta atasku, kata Nabi, dengan sengaja, maka sesungguhnya dia telah menempah tempat duduknya di mana? Di nar. Wal'iyadzubillah. Hadis ini mutawatir. Kenapa? Karena diriwayatkan sekitar 70 sahabat. Maknanya apa? Kenapa yang menjadi pertanyaan di sini, kenapa beliau sebutkan sahabatnya saja? Karena kalau dari sahabatnya sudah jumlahnya mutawatir, biasanya itu akan seperti itu sampai ke kitanya, atau minimal sampai ke musannif Bukhari ila akhirih. Itu biasanya seperti itu. Bahkan bukan seperti itu, bahkan bertambah. Kalau 70 di sahabat, masing-masing sahabat ambil 2 orang. Oke? Atau dari, ya, akan double jadinya. Beratus-ratus kan? Kan seperti itu. Makanya beliau, mereka ini, bahkan di kitab-kitab riwayat mengumpul hadis mutawatir, mereka iktifa dengan itu. Diriwayatkan oleh sekian sahabat. Semua sahabat, sekian sahabat. Kenapa? Karena itu sahabat, banyak sedikitnya sahabat di situ, atau jumlah sahabat di situ menjadi tolak ukur. Kalau dari sahabat jumlahnya sudah segitu, sudah ahalatil al-'adatu tawatu'an 'alal kadhib, seterusnya akan seperti itu juga. Qal wa tamassaka kullu qailin, saya tadi sudah baca di sini, saya ulangi. Wa tamassaka kullu qailin bidalilin jaa fihi dzikru dzalikal 'adad fa afada al-'ilm. Masing-masing punya dalil. Oke, walaysa bilazimin an yattarid. Ini rad dari beliau, bahasanya hal ini bukanlah lazim. Bukanlah lazim an yattarida. An yattarida ini apa? Ala halin wahidah. Maknanya apa? Terkadang bisa iya, terkadang tidak, itu makna. Ghair muttarid itu terkadang seperti kan qawaid yang ada di ulum syar'iyyah itu kan muttaridah. Muttaridah fil ghalib. Muttaridah dalam satu keadaan. Atau ghairu muttaridah ketika itu kita katakan yakni kaidah-kaidah ini adanya hanya fil ghalib. Tapi yang dimaksud di sini apa? Ada mulittirad di sini apa? Hal ini akan yufidul ilma pada kasus itu. Maka kata beliau, walaysa bilazimin an yatrida fi ghairihi. Adapun pada fihi, pada dalil itu, ya, itu muttarid. 4 syahid pada ihbat zina itu muttarid. Itu memang sesuai. Tapi kalau pada hal lain tidak sesuai. Itu maksud beliau. Lihtimal lil ikhtisas, itu seperti yang saya sebutkan tadi, bisa jadi 4, 5 itu khusus untuk dalil, masing-masing dalil itu. Fa idza warada al-khabaru kadzalik, qala al-musannif, kalau datanglah suatu khabar kadzalika, apa makna kadzalik di sini? Ay ala sifati sabiqah wa hiya kathratu turuq bi syurutil madhkurah. Banyak ahalatil 'adatu tawatu' ala al-kadzib. Kalau ada datang suatu khabar dengan jumlah yang seperti ini syarat keberapa? Syarat pertama, yakni kathrah, wa ndhafa ilaihi. Nanti beliau akan talkhiskan. Wa ndhafa ilaihi, ditambah dengan hal itu, dengan dzalik. Ilahi di sini apa? Ya. Wa ndhafat ilaihi ila ila sifatil madhkurah, ila apa namanya, banyaknya itu ditambah atau di apa, indhafa yani indhamma, indhafa yani indhamma ilaihi ke dzalik, yani kathrah itu. Ini yang kedua, an yastawi al-amru fihi fil kathrah al-madhkurah min ibtida'i ila intihahi. Sebagai nanti di syarat keberapa kalau ditalkhis? Di syarat ketiga. Tadi kan beliau sudah sebutkan banyak, dan banyaknya itu mustahil al-'adah tawatu'um 'alal kadhib. Yang ketiga, ini yang ketiga. Banyak itu, banyak dengan sifat yang demikian terjadi pada setiap tabaqat. Sampai kepada musannif atau sampai kepada kita. Apa arti istiwa di situ? Bukan artinya istiwa kalau di tabaqah pertama 70, tabaqah kedua harus 70 sampai ke musannif, bukan itu makna istiwa. Makna istiwa itu tidak kurang dari sifat minimalnya atau dari adat minimalnya. Kalaulah 70 kita sudah anggap itu mutawatir atau adat kathir. Mustahil tawatum 'alal kadhib 70. Kalau ada contohnya 71, enggak masalah.
71 nggak masalah, tidak menafikan qaulil istiwa. Karena apa? 71 itu matlub min babi aula. Atau kalau kita hukumi contohnya sebenarnya atau berkurang dengan 65 sudah cukup. Kemudian datang apa namanya? 70 bertambah. Atau 70. Istilahnya apa? Kalau berkurang atau bertambah, tapi yang di tengah-tengah itu angka yang dihukumi oleh adah istihalatum ala kadhib itu cukup. Jadi bukan makna istiwa itu harus 70 semua atau harus 100 semua, tidak. Bertambah dan berkurang la yadur di situ. Asalkan apa? Jumlah yang mustaqir halatil adah, mustahil dihukumi oleh adah tawaffuqum ala al-kadhib. Wa ndafa ilai an yastawi al-amru fi fil kathrah al-madhkurah min ibtida'ihi ila intahi. Dan mesti harus dari pertama, sanad pertama sampai akhir. Ibtida' yang dimaksud tentunya di sini dari awal sanad dari sahabat sampai kepada musannif. Artinya apa? Di setiap tawaqat mesti seperti itu. Apa artinya? Ihalatul adatu tawatum ala kadhib. Adat yang dengan seperti itu. Tapi itu kalau mungkin. Bagaimana kalau khabar itu sampai ke tabi'in? Enggak perlu ada tabaqah di situ. Berarti cukup hanya pada sahabat. Sahabatnya berapa? Sehingga seorang tabi'i menghukumi itu mutawatir. Enggak perlu ada situ minal ibtida' ila intiha, karena hanya satu tabaqah. Jadi ini qaulihi yakni fil kathrah al-madhkurah min ibtida' ila intahi, kalau memang apa? Kalau memang sanadnya ada ibtida' dan ada intiha. Kalau sanadnya enggak ada ibtida' dan enggak ada intiha, hanya pada satu tabaqah, sudah kita tidak perlukan syarat ini. Tamam. Wal murad bil istiwa, di sini beliau jelaskan lebih jelas lagi apa makna istiwa di sini. Ini kan yuhim di sini. Apa makna istiwa di sini? Makna istiwa adalah alla tanqusal kathratul madhkurah fi ba'dil mawadi', yang jelas tidak berkurang dari jumlah yang matlub atau dari adat dengan sifat yang matlub itu tidak berkurang. Alla tanqusal kathratul madhkuratu fi ba'dil mawadi'. La alla tazid. Kalau sanad itu ada 5 tabaqat, 5-5-nya harus minimal, karena kita menghukumi dengan minimal yang angka terminim pun dia tetap dihukumi mutawatir, seperti itu. Bukan artinya tidak boleh bertambah. Ini seperti yang saya sebutkan tadi. Kalau kita perlu 70. Ternyata ada di fi ba'dil mawadhi', contohnya di tabi'in ada 75. Terus kita hukumi ini tidak mutawatir. Tidak, bukan seperti itu. Kenapa? Kata beliau kan la ala tazid. Kenapa ziyadah itu tidak menafikan istiwa? Karena aziyadah matrubatun. Karena ziyadah itu memang yang kita inginkan. Matrubatun huna min babil aula. Min babil aula bahkan. Wa an yakuna mustanad. Ini syarat keempat. Jadi ada beliau sudah sebutkan 3 syarat. Al-kathratu, yakni adadun kathir. Kemudian kathrahnya ahalatil adatu tawatum ala al-kadhib. Yang ketiga rawu dzalika an mithlihim min mubtada'il atau min al-ibtida' ila al-intiha. Yang keempat, ini beliau akan sebutkan yang keempat. Wa an yakuna mustanadun tihaihil amra al-musyahada aw al-masmu'. Haruslah mustanad yang menjadi istinad, sandaran akhir sanad itu. Berarti intiha di sini apakah sahabi atau musannif? Yang dimaksud dengan intiha di sini adalah sahabi. Ya, perlu ditanbih sini yang dimaksud intihai mustanadul intiha di sini adalah sahabi. Maknanya apa? Sahabi mendengar dari Rasul, sama akan his. Maka kata beliau al-amrul musyahad awil masmu'. Musyahad yaitu dengan mata, masmu' dengan pendengaran. Musyahad, kapan terjadi musyahad atau kapan sahabat mengatakan syahid tu? Kan musyahad di sini maknanya apa? Biqaulihi ra'aitu, saya lihat. Pada af'al Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat melihat Nabi berwudu bagaimana Nabi salat, bagaimana Nabi dengan keluarganya dan seterusnya. Ketika itu mereka semua melihat itu. Jadi al-musyahad pada yang hal-hal atau pada af'alin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun al-masmu' tentunya pada aqwal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena khabar Nabi kan
al-fi'l wal qaul wa taqrir. Begitu juga pada takrir Nabi. Pada takrir Nabi itu apa? Takrir itu kan Nabi diam, nggak ngomong. Berarti pada al-musyahad. An yakuna mustanadun intihaihi al-amr al-musyahad. Yang masuk di sini mustanadul intihai di sini. Kalau fil hadits marfu tentunya as-sahabi, sahabah, al-musyahad, mata dan al-masmu'. Sekarang kenapa dikhususkan hanya penglihatan dan pendengaran saja? Bukankah al-hawas ada 5? Ada indera penciuman, ada rasa, ada 5. Kenapa disebutkan 2? Karena memang al-ghalib khabar itu datang dari Nabi dengan 2 ini saja. Berdasarkan karena khabar Nabi tidak lari dari 3 hal tersebut. Tidak mungkin di apa namanya? Diterima oleh hidung contohnya, atau dengan lisan. Walaupun terkadang bisa. Contohnya apa kalau hidung? Ini kan fil ghalib nih. Wanginya Nabi SAW. Ini bahwasanya Nabi, wangi Nabi itu bagaimana? Itu kan fi syama'il. Ini apanya dengan apa? Mustanadun tihaihi dengan apa? Dengan al-masmu' atau dengan sama atau dengan syahadah? Bukan dengan kedua-duanya, tapi dengan apa? Dengan hidung. Dan hidung adalah hasah minal hawas. Kalau memang itu sampai mutawatir, kita hukumi mutawatir. Tapi wallahu alam apakah khabar mengenai at-tibbun bahwasanya Nabi SAW itu apa namanya? Kaum Nabi SAW adalah tiban, apakah mutawatir atau tidak? Thabata dan sahihah mengenai dia mutawatir atau tidak mutawatir. Kalau maknawi mungkin, ya, maknawi muhtamal. Qala wa an yakuna mustanad intihai al-amr al-musyahada wal masmu'a la ma thabata bi qadiyati al-aqli sirfi kal wahid nisfain. Jadi jangan mustanad intihaihi-nya al-aqlu sirf, akal yang murni. Contohnya apa? 1/2 dari 2, 4/2 dari 8 contohnya, atau 2 itu 1/2 dari 1. Intinya apa? Al-aqlu yang menjadi mustanadun tihaihi. Ketika yang menjadi mustanadun tihai al-aqlu sirf, akal secara murni tanpa apa namanya? Takarrurul 'adah contohnya, itu bukanlah mutawatir. Atau al-i'tiqadat. Al-i'tiqadat ya, sesuatu yang sifatnya i'tiqadiyah juga bukan mutawatir, bukan dinamakan mutawatir. Qala al-musannif fa idza jama'a hadhihi syurut al-arba'. Kalau khabar itu mengumpulkan 4 syarat itu. Beliau sebutkan 4 syarat. Intabi. Tadi semua sudah beliau sebutkan. Beliau ulangi di sini min babit talkhis. Adadun katsir. Yang kedua, ahalatil 'adatu tawatu'um 'ala aw tawafuquhum 'ala al-kadhib. Sekarang saya perlu mentanbih di sini. Di sini di al-mu'alliq rahimahullah taala jazakallahu khairan, enggak tahu ini beliau meletakkan syartah, baris di setiap baris, ya kan? Garis di setiap baris. Qabla qawli adad, rawaw, wa kana, wa ndhafa. Seolah-olah ini semua hanya 4. Padahal qawluhu wa ndhafa itu kalau dirujuk di inda Sakhawi wa inda ba'd syurah syarh ini ada mereka menjadikan ini 5. Jadi seolah setelah Al-Hafidh menyebutkan 4 syarat, beliau tambah. Ini 4 nih, saya tambahkan dengan 4 ini yang kelima, yaitu apa? Ifadatul ilmi, kama sayati. Jadi yang pertama apa? Adadun katsir. Kemudian kathrah itu mustahil mereka itu secara adat, tawatu atau tawafuqhum. Ini penjelasan saya tadi. Sebagaimana ya'til farq, waradal farqu daripada musannif sendiri. Beliau sudah membedakan apa beda antara at-tawatu wa tawafuq 'ala al-kadhib. Yang ketiga, rawu dzalika 'an mithlihim. Ini juga sudah disebutkan. Syarat yang ketiga dengan sifat tertentu. Mithli di sini maknanya apa? Bukan dengan jumlah ya, tapi dengan keadaan al-wasfu. Li ziyadati ad-dalalah liqiniyah walakin tamam. Min al-ibtida' wa rawu dzalika 'an mithlihim. Ay fi halati tawatu'ihim. Jadi apa makna mithli di sini? Mithli di sini bukan jumlahnya, tapi apa? Pada mustahil kesepakatan mereka untuk berdustanya itu. Itu yang dimaksud dengan an mithlihim. Maknanya di setiap tabaqah ada adat, dan adat itu dihukumi oleh akal, dihukumi oleh adah
mereka mustahil untuk sepakat untuk berdusta. Itu yang dimaksud dengan mithlihim. Wa rawa dzalika an mithlihim min al-ibtida' ila intihai. Berarti mithlihim apa? Ai fi ihalati tawatu'ihim. Itu yang dimaksud dengan mithlihim. Begitu di setiap tabaqat. Jangan ada satupun yang takhalluf, yang tidak begitu. Min al-ibtida' ila al-intihai. Ibtida' di situ dari siapa? Al-musannif. Atau Anda kalau enta punya memang sanad, atau musannif, khalina ma'al musannif sampai ke sahabi. Seperti itu keadaannya. Wa kadza mustanadun tihaihimul al-his. Di sini beliau abbara bil his. Tadi beliau sebutkan al-musyahad awil masmu'. Padahal al-his itu ada 5. Kenapa hanya 2? Saya sudah jawab tadi. Ya. Karena ini memang al-ghalib. Atau memang khabar Nabi SAW itu kalau tidak qaul ya fi'il atau taqrir. Wandofa, ini yang qila dikatakan bahwasanya inilah syarat yang kelima. Dan tidak ada ta'arud antara kalam Al-Hafidz Ibnu Hajar dengan qauli wandofa ini. Bila sebutkan ini 4, terus tambah. Udah ada 4 tambah. Ditambah dengan yang 4 ini menjadi ini yang kelima. Tapi kalau memang ini memang syarat, makanya di sini seolah sini kan ada khilaf sama sayati. Wandofa ila dzalik ya wandamma ila dzalik ila 4 itu an yashaba khabarahum ifadatul ilm. Karena di sini yashaba fa'ilnya ifadah. Ifadatul ilmi li sami'ihi. Apa ilmu yang dimaksud di sini? Ifadatul ilmi ad-daruri. Karena al-ilmu ilman. Al-ilmu ad-daruri. Al-ilmu ad-daruri sama dengan al-ilmu al-yaqini, sama dengan al-ilmu al-qati'. Yang kedua adalah al-ilmu dhanni atau al-ilmu al-kasbi. Kama saya ati pembahasannya, beliau akan bahas nanti. Lisami'ihi. Maknanya apa? Ini tadi kan belum bahas. Kalau 4 syarat itu sudah ada, 4 syarat itu sudah ada, tambah 4 syarat yang kelima, yaitu apa? Mestilah khabar yang sampai kepada Anda itu diiringi dengan ifadatul ilmi, al-ilmi al-yaqini untuk pendengarnya. Ya. Itu maksudnya. Berarti di sini dipahami, berarti terkadang kalau khabar mutawatir nih, ini kita sudah hukumi dia mutawatir, ada 4 syarat. Atau kita belum hukumi dia mutawatir, tapi 4 syarat ini ada dan sampai kepada pendengarnya. Al-Imam Al-Bukhari atau siapa saja minal musannifin dan mengifadahkan kepada mereka al-ilmul yaqini ad-daruri tanpa nazar, tanpa tertib umur ma'lum atau madnunah, maka dia adalah mutawatir. Tapi bisa juga kalau 4 syarat ini ada, bisa dia tidak yufid, yakni la yufidul ilma ad-daruri. Ini yang kita pahami dari ibarah ini. Kama juga di sini nanti beliau akan nukil bahwasanya ada yang menyebutkan demikian. Fahadha huwal mutawatir. Maksudnya apa? Ketika 4 syarat itu ada dan ditambah dengan syarat yang kelima, yaitu apa? Adanya ifadatul ilmi yaqini, ini mutawatir. Ini perfect, sempurna, inilah mutawatir. Jadi berdasarkan ini berarti syaratnya ada 5. Tapi ini khilaf yang terakhir. Kenapa? Ada yang bilang nanti kama khalina kita baca, wa ma takhallafat ifadatul ilm. Kalau musannif, wa ma takhallafat ifadatul ilm innahu kana masyhuran faqat. Jadi kalau 4 ini ada, tapi ifadatul ilmi enggak ada. Apakah dia mutawatir? Jawabannya tidak. Dia tidak mutawatir. Lantas apa? Jawabannya dia adalah masyhur. Kama saya di pembahasannya. Masyhur saja. Fakullu mutawatir berarti atau maka setiap mutawatir adalah masyhur min ghairi aks. Jadi 4 ada tapi la tufidul ilm al-yaqini. Apakah Anda sebut ini mutawatir? Tidak. Jadi dari sini kita simpulkan berarti syaratnya ada 5. Syaratnya ada 5. Ini kalau kita sampai di sini saja ya. Tapi kita jangan berhenti di sini. Kemudian kata beliau, berarti ini kan kesimpulan nih, mulahab. Berarti masyhur, khabar masyhur lebih umum dari khabar mutawatir. Kenapa? Maksudnya seperti ini kan, setiap khabar mutawatir adalah masyhur.
dan tidak setiap khabar masyhur mutawatir. Maka kata beliau min ghairi aks. Jadi mana yang lebih umum, yang mana yang khusus? Masyhur lebih umum dari mutawatir. Masyhur lebih umum dari mutawatir. Apa yang membuat mutawatir lebih khusus? Karena adanya qaid ini. Karena qaid membuat sesuatu akhas dari yang tidak ada qaid itu. Masyhur dan mutawatir. Masyhur dan mutawatir. Mutawatir ada qaid, mesti ifadatul ilmi al-yaqini. Masyhur tidak ada. Mutawatir ada. Sehingga mutawatir lebih khusus dari masyhur. Maka ketika ada khabar mutawatir, apakah bisa Anda sebutkan ini khabar mutawatir dan dia juga masyhur? Karena setiap mutawatir masyhur, benar. Tapi kalau ada khabar masyhur, ini masyhur, terus Anda hukumi setelah itu, ini mutawatir juga, belum tentu. Ya. Kenapa? Al-masyhur lebih umum dari mutawatir. Seperti al-muslim dengan al-insan. Ini insan, apakah setiap insan muslim? Tidak. Tapi ini muslim, ya, setiap muslim insan. Karena insan ada muslim wa ghairu muslim. Berarti kesimpulannya al-masyhur lebih umum dari mutawatir. Setiap mutawatir adalah masyhur, tidak sebaliknya. Kapan hukum khabar itu dihukumi masyhur? Ketika tidak ada syarat ifadatil ilm. Begitu juga kalau syarat dari 4 itu tadi, 1 atau lebih, tidak ada pada khabar tersebut, maka khabar tersebut menjadi masyhur juga. Kama sayati pada pembahasannya. Waqad yuqal. Seolah-olah ini mu'tarid. Kata beliau, inna syurutal arba'ah. 4 syarat ini, idza hasalat, kalau ada, sudah pasti adanya husulal ilmi. Nah, ini mu'tarid. Al-Hafidz Ibnu Hajar. Anda sudah sebut syarat mutawatir itu 4. Itu sudah benar. Tidak perlu dimasukkan syarat kelima, yaitu ifadatul ilm al-yaqini. Nggak perlu katanya. Kenapa? Karena dengan 4 syarat itu sudah otomatis. Kalau 4 syarat itu ada, otomatis khabar itu mutawatir. Atau khabar itu sudah otomatis yufidul ilm al-yaqini. Kenapa diletakkan lagi? Kenapa di nas lagi, di tansis lagi asyartul khamis ini? Nggak perlu katanya, kata Mu'tarid. Terus apa kata beliau? Kita baca ulangi selagi. Mu'tarid bilang, "Waqad yuqal inna syurutal arba'ata idza hasalat istalzaman husul al-ilm." Syarat keempat, kalau ada, sudah pasti istilzam. Istalzaman yakni lazim. Min lazimhi, terjadinya husul al-ilm al-yaqini, otomatis katanya kan. Wa huwa kadzalik. Apa kata Al-Hafidz Ibnu Hajar mengomentari i'tirad ini? Ya benar. Benar, yang kamu sebutkan itu benar. 4 ini yufidul ilm al-yaqini, tapi ini fil ghalib. Fil ghalib, bukan pada setiap keadaan. Fil ghalib kan mayoritas, memang sebagian besar atau memang biasanya itu yang terjadi. Fil ghalib. Lakin, maka beliau istadraka, yakni fi ghairil ghalib bagaimana? Qad yatakhallafu. Bisa jadi 4 syarat ini ada tapi la yufidul ilm al-yaqini kata beliau kan. Lakin qad yatakhallafu 'anil ba'dhi limani', karena ada sesuatu yang menghalangi. Tapi beliau tidak menyebutkan apa contoh khabar punya 4 syarat itu tadi tapi la yufidul ilm al-yaqini. Contohnya apa? Beliau tidak sebutkan sini, tapi kita nukilkan saja apa yang disebutkan oleh Syurah. Di antara contohnya apa? 4 syarat ada, tapi la yufidul ilm al-yaqini. Ghabawatu sami'i. Sami'nya itu ghabi. Ghabi. As-sami' ghabi. Apakah khabar ini mutawatir? Tidak. Ya. Li ghabawati sami'. Atau sebagaimana yang dinukilkan dari Khatis Sakhawi, Sahibus Syarsyar, menukilkan dari atau waqafa ala Khatis Sakhawi, tulisan Imam Sakhawi. Bahasanya Imam Sakhawi menyatakan di antara contoh khabar yang mengumpulkan 4 syarat itu tapi la yufidul ilm al-yaqini adalah apa? Kata beliau, kaunihi aliman, dia ini alim, sami' ini alim, tapi dia tidak mengetahui syurutut tawatur. Maka khabar ini la yufidul ilm al-yaqini kata beliau. La yufidul ilm al-yaqini. Ini contoh apa? Untuk fi ghairil ghalib. Bahwasanya syurut arba'ah itu la tastalzimu, tidak membuat apa namanya? Khabar atau ifadatul ilmi itu otomatis. Otomatis ada. Wa qila ka'an yarwi, ini misal ketiga lagi. Ka'an yarwi khabar. Ayo, yurwa khabaran. Contoh lain. Ada 2 khabar, dua-duanya memenuhi syarat yang 4 itu, tapi saling kontradiksi. Apakah ini yufidul ilm al-yaqini? Tidak.
Nah, jadi ini adalah beberapa misal supaya untuk penjelasan supaya kita memahami misal khabar memenuhi 4 syarat itu tadi tapi tidak sampai kepada ifadatil ilm al-yaqini. Oleh karena itu syarat ini syarat ifadatul ilm al-yaqini ini yakni sebagaimana kita lihat di sini ada tidak terlepas dari i'tirad. Tidak terlepas dari i'tirad. Walaupun dari ibarah Al-Hafiz seolah-olah beliau menambahkan syarat ini menjadi syarat kelima. Syarat kelima. Qala al-musannif wa qad wadaha bihadha ta'riful mutawatir. Dengan begini sudah jelaslah definisi dari al-hadits mutawatir. Jadi definisi al-hadits mutawatir di dalam definisinya, di dalam ta'rifnya setiap qaid itu setiap qaid adalah syarat. Setiap qaid yang ada dalam al-hadits mutawatir adalah syartun. Oleh karena itu ditalkhis oleh mu'alliq. Apa kata mu'alliq di sini? Ta'riful mutawatir huwa al-hadits alladhi rawahu jam'un. Jam'un ini apa? Adadun katsir. Ini syarat pertama dan qaid pertama. Yastahilu tawatum 'ala al-kadhib. Ini yang kedua. Syarat kedua dan dia qaid kedua. Ingat? An mithlihim ila muntahah. Ini yang ketiga. Qaid ketiga dan dia syarat yang ketiga. Wa kana mustanadahumul his. Mustanadnya apa? Al-his. As-sama' atau al-ru'yah atau syahadah. Di sini 4, di ta'rif ada 4. Ini isyarah bahwasanya syarat yang kelima itu apa? La yakhlu dari maqal. Berdasarkan yang mengatakan kalau 4 ini ada otomatis apa? Otomatis ifadatul ilm al-yaqini fil ghalib. Wa qad wadaha bihadha ta'riful mutawatir. Wa khilafuhu, khilaf mutawatir. Kita sampai mana ini? Wal yaqin ya, ila qaul wal yaqin. Wa khilafuhu qala wa ghairu mutawatir qad yata'addadu ruwatu min ghairi hasrin bi adad muayyan ay min ghairi ishtirak. Khilaful mutawatir. Bagaimana kalau khabar itu tidak mutawatir? Qad yaridu bila hasrin aidan. Bisa jadi ada khabar jumlah ruwahnya itu ghairu munhasir, tidak terbatas. Sama seperti yang di mutawatir. Lakin ma'a faqdi ba'd syurut. Akan tapi syarat yang lain tidak ada. Kata dia ada 4. Syarat yang ada hanya syarat pertama, adadun katsir. Bila hasrin. Tapi syarat yang seterusnya tidak ada. Apakah ini mutawatir? Tentu tidak. Au ma'a hasrin bima fawqal itsnain, atau ma'a hasrin. Ini ghairu mutawatir. Jumlah ruwahnya itu terbatas, ma'a hasrin. Dan di atas dari 3, di atas 2. 3 ke atas. Tapi terbatas. Contohnya 3 terbatas, 3 sampai 2 ke atas, 5, 6, 7 hasrin. Tapi lam tuhilil adah tawatu amal al-kadhib. Ay bi thalatha fasaidan. Kata beliau tafsirkan qawlihi, yani qawlihi bima fawqal itsnain. Apa maksudnya? 3 ke atas, fasaidan ke atas. Selagi mana malam tadtami' syurutut tawatur, selagi mana tidak berkumpul di situ syarat-syarat tawatur, maka itu mutawatir atau tidak? Jawabannya tidak. Itu tidak mutawatir. Kenapa? Karena syurutut tawatur enggak ada. Walaupun dia 3 ke atas, ya benar, tapi syurutut tawatur tidak ada. Maka khabarnya bukan mutawatir. Masyhur namanya. Au bihima ay bithnaini, atau 2. Rawinya 2 saja. Ada 5 rawi dalam sanad. Ada satu tabaqah itu rawinya hanya 2. Di satu tabaqah rawinya hanya 2 orang. Apakah ini mutawatir? Tidak. Kenapa? Karena hanya 2 orang. 2 ini bukan hanya apa? Bahkan dia bukan katsir aslan. Aqallul kathrah 3. 2 bukan katsir aslan. Bagaimana kita menghukuminya? Ahalatil a'adatu tawatum 'alal kadhib. Bahkan kalau dua-duanya itu salah dengan tidak sengaja itu mungkin. Bisa saja dua-duanya lupa, dua-duanya salah, itu mungkin jiddan. Karena dia bukan katsir aslan. Au biwahid, ini namanya apa? Fard. Min babi aula. Wal murad biqaulina an yarida bithnain. Terus kata beliau, apa ini maksud dengan an yarida bithnain? Alla yarida bi aqalla minha. Sebenarnya ini istitrad beliau ini sudah tidak membicarakan mutawatir lagi. Ini beliau ini menjelaskan mafhum atau menjelaskan al-khabarul aziz. Nanti pembahasannya saya Tapi beliau jelaskan di sini ibarah beliau supaya jelas.
Kata beliau, apa maksud qauli an yarida bi itsnain an la yarida bi aqal minhuma? Maknanya dalam satu sanad jangan kurang dari 2 orang. Jadi kalau jumlah terminim di setiap tabaqah dalam suatu sanad, jumlah paling sedikit itu 2, yang lainnya apa lebih dari 2, apa hukum sanad ini? Hukumnya adalah aziz. Kenapa? Karena kita menghukumi dengan yang paling sedikit. Anda mau menghukumi sanad mutawatir atau tidaknya, aziz atau tidaknya, masyhur tidak, lihat yang paling sedikit. Kalau mau menghukumi hukum sanad, lihat yang paling sedikit jumlahnya. Kalau 2 berarti 2 yang paling minim berarti aziz. Kalau walaupun yang lainnya ratusan, tapi ada satu tabaqah 2, berarti apa? Aziz. Wa 'ala dzalika faqis. Fa in warada bi aktsar, kalau lebih dari 2 fi ba'd al-mawadi' min sanad wahid la yadur. Seperti yang saya sebutkan tadi. Di satu tabaqah 2, yang lainnya puluhan. Tetap kita hukumi sanad ini apa? Aziz. Kenapa? Karena yang paling sedikit fi hadha yaqdi, yani fi hadha al-ilm, yani fi hadha al-fan atau fi hadha al-bab. Yaqdi, apa arti yaqdi? Yani yaqdi yahkumu wa yaghlibu. Jadi dia yang berkuasa, jadi dia yang menjadi memutuskan hukum atau status sanad tersebut adalah yang paling sedikit di setiap tabaqah. Yaqdi 'ala al-aktsar. Qala fal awwalu ay, apa arti fal awwalu? Al awwalu sini ay ma lahu turuqun bila hasrin. Kata beliau, fal awwalu namanya apa? Al mutawatir. Beliau mau mengulangi lagi yang saya sebutkan di atas. Kalau datang waradal khabar bi adadin bila hasrin, namanya mutawatir, kata beliau. Dan beliau ulangi lagi faedah apa muqtada al mutawatir, al mufidul lil ilm al yaqini, kata beliau. Ifadah yufid al ilm al yaqini fa ukhrij an nadhari, maka keluarlah khabar yang yufidul ilm al nadhari, bukan mutawatir namanya. Jadi sekali lagi beliau ini menegaskan mutawatir itu harus yufidul ilm al yaqini. Seolah-olah ini ada syarat kelima lagi kan, menguatkan bahwa ini ada syarat kelima. Maka keluarlah al-khabar alladhi yufidul ilm an-nadhari ala ma ya'ti taqriruhu. Apa itu al-ilmu an-nadhari? Sayati. Apa itu al-ilmu al-yaqini? Beliau juga mau jelaskan setelah ini. Al-yaqini ay daruri, saya sudah sebutkan tadi, al-qati' at-jazim. Keluarlah al-nadhari, an-nadhari sayati ala ma ya'ti taqriruhu bi syurutihi allati taqaddamat. Tentunya al-mutawatir ini beliau takrar ya. Takrar wa bit takrar yataqarrar. Ma yatakarrar yataqarrar. Beliau ulangi lagi apa itu mutawatir. Kita lanjutkan terakhir ini. Al-mutawatir adalah ma yufidul ilm al-yaqini ditambah dengan syarat-syarat yang taqaddamat, kata beliau. Yang 4 tadi. Wallahu alam. Kita lanjutkan ke depan. Minggu depan insyaallah jam 4 waktu Kairo sore. Kita akan masuk kepada al-yaqin. Jadi masih di sekitar al-haditsil mutawatir. Kemudian kita masuk ke al-ahad. Kita masuk ke ahad setelah itu. Wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.